Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang iNews. Saya masih bersama dengan Pak Dr. Tris Cahyoso, PLT Wadir Pelayanan RSUD Kota Mataram. Pak Dokter, tadi kita masih berbicara mengenai vaksin ini ya. Antara kalau di NTB tadi yang Pak Dokter sebutkan AstraZeneca dan juga Sinovac. Kalau saya baca beberapa informasi, ini juga lagi-lagi tentunya untuk klarifikasi ya, agar masyarakat juga tidak awam-awam sekali dan juga tidak simpang siur. Katanya kalau Sinovac ini kurang efektif untuk melawan varian baru Delta ini. Bagaimana penjelasannya, Pak Dok? Baik, sebenarnya itu tidak terlalu benar juga. Terlalu benar. Okay. Jadi intinya semua vaksin kan sama. Intinya dia vaksin COVID ini gunanya adalah untuk membuat tubuh mempunyai imun terhadap virus, sehingga jika ada virus masuk dia bisa menangkal. Nah, tergantung lagi masing-masing jenisnya beda-beda. Memang kalau Sinovac, dia karena berbasis dari virus yang dilemahkan, dia bisa menangkal virus COVID, cuma dia nanti gejala efek samping ringan, sedikit sekali. Paling hanya nyeri-nyeri di lengan, terus ada efeknya mengantuk, ada efeknya lapar. Jarang yang panas. Nah, beda kalau AstraZeneca. AstraZeneca dia berbasis mRNA, dia juga bisa untuk melindungi diri dari virus corona. Cuma dia efek setelah disuntik memang ada beberapa itu yang ada demam. Demam sekitar 3738, tapi itu tidak terlalu tinggi. Cukup dengan minum paracetamol, biasa semalam dia sudah baik. Memang beberapa pasien saya di praktek juga datang pagi hari divaksin, sorenya datang demam, saya tanya karena dia vaksin, udah saya cukup berikan paracetamol, besok udah baik lagi. Jadi, tapi intinya memang semua akan membantu kita untuk mencegah dan juga menangkal virus itu ya Pak Dokter ya, itu adalah intinya ya. Oke, apalagi sekarang di musim-musim ini yang mana COVID kita ketahui bersama peningkatannya cukup signifikan kalau boleh saya katakan ya Pak Dokter ya. Jadi memang ketaatan kita terhadap protokol kesehatan juga sangat penting Pak Dokter itu ya. Penting, harus itu. Terutama sekarang ini kan kita dalam PPKM darurat untuk Kota Mataram ya. Nah, kalau berbicara mengenai PPKM darurat ini, apakah efisien atau seberapa efisienkah untuk menangani ataupun mencegah mengurangi penularannya Pak Dok? Ya, kalau saya pastikan jelas ini signifikan untuk PPKM karena intinya PPKM adalah membatasi pergerakan manusia, di mana virus ini kan dia senang berada di kerumunan karena semakin banyak interaksi manusia semakin gampang virus ini menular. Makanya PPKM dilakukan adalah membatasi pergerakan. Jadi diusahakan dalam 2 minggu ini masyarakat tidak banyak bergerak, tidak banyak berinteraksi, sehingga seandainya pun nanti di orang lain ada virus, kita tidak terkena. Jadi dia itu. Jadi saya sangat setuju PPKM karena PPKM ini kan juga tidak lama 2 minggu. Nanti kan dievaluasi. Akhir ini kalau sudah bagus betul ya di stop. Tapi kalau masih ada peningkatan kasus diperpanjang lagi. Jadi, nah ini kan kalau yang tahap pertama ini, tapi semoga tidak ada tahap-tahap berikutnya gitu ya. 8 hari Pak Dokter. Dari mana kita bisa menilai ataupun memprediksi begitu? Kenapa harus 8 hari? Apakah itu efisien 8 hari itu saja? Ya, jadi gini, 8 hari lebih sih kayaknya Mbak, kan dari tanggal 12. Tanggal 12 sampai 20. Oh ya. 8 hari jadinya. 8 hari. Jadi 8 hari itu dipakai karena siklus dari virus tersebut. Dia mempunyai inkubasinya sekitar itu kan, 7 sampai 8 hari. Diharapkan dengan 8 hari tidak banyak orang bergerak, tidak banyak orang bertemu, sehingga diharapkan virus tidak menular ke orang lain dan kasus dapat menurun. Biasanya nanti dievaluasi di akhir, dilihat nanti kasusnya. Jika sudah menurun ya berarti PPKM berhasil. Oke, kalau selama PPKM darurat ini di RSUD Kota Mataram, saya kembali ke RSUD Kota Mataram ini ya, masih menangani tentunya ya, tetap berjalan dengan lancar yang reguler ya selain COVID. Jadi selama PPKM kita di tenaga kesehatan tidak ada 50% WFH. Kita di rumah sakit, di Dinkes, di puskesmas tetap masuk kerja karena memang tugas kita. Dan syukurnya kita selama di rumah sakit PPKM ya tetap aja kita melayani pasien. Selain pasien COVID juga kita melayani pasien reguler. Setiap hari poli rawat jalan, rawat inap tetap kita melayani. Kalau IGD di RSUD masih ini menyatu? Tetap menyatu. Jadi IGD di rumah sakit kota selama ini kan cuma 1, sehingga kita melayani
pasien umum dan pasien COVID. Okay. Nah, sejak ada peningkatan kasus PPKM ini, kita membuka tenda di depan UGD, kita pasang tenda. Itu adalah untuk menangani pasien-pasien curiga COVID. Jadi curiga COVID kita pisahkan, kita screening, kita periksa di tenda, sehingga di dalam IGD kita bisa mengurangi penularan virus. Jangan sampai nanti pasien yang tidak COVID kita rawat di IGD tertular dengan yang COVID. Jadi kita pisahkan dulu. Tapi Pak Dok, selama peningkatan ini, selama informasinya ada peningkatan itu, banyak yang nggak berani ke rumah sakit, Pak Dokter. Betul. Gimana kira-kira menanggapinya? Ya, jadi betul juga. Saya kalau sore hari malam kan juga praktek. Jadi memang banyak pasien-pasien saya mengeluh, bukan mengeluh ya, menyampaikan bahwa mereka enggan. Kadang-kadang saya melihat ini butuh, pasien ini harus ke rumah sakit, dirujuk ke spesialis. Tapi malah pasiennya, saya nggak mau Pak Dokter, saya takut ke rumah sakit. Takut ya? Ya, itu wajar, Mbak, wajar. Okay. Tapi saya bisa pastikan lagi, di rumah sakit kota sudah melakukan screening. Okay. Jadi pasien sebelum masuk untuk ke poli rawat jalan, kita di depan kita lakukan screening dulu. Okay. Apakah dia ada gejala COVID, ada batuk pilek. Jadi jika ada dia gejala COVID, kita arahkan nanti keluar dulu ke poli respirasi, untuk diperiksa dulu. Jadi kita pastikan pasien yang masuk ke dalam rumah sakit untuk periksa ke poli rawat jalan itu adalah pasien-pasien yang bukan COVID, sehingga tidak membahayakan, tidak menularkan di dalam rumah sakit. Oke, jadi lumayan aman ya, begitu Ya, ya Pak aman. Dokter ya. Ya, Oke. kita doakan. Terakhir Pak Dokter, silakan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat, harapannya ataupun pesan-pesannya. Mungkin kalau ada yang merasakan gejala-gejala yang ringan, apa yang akan dilakukan? Isolasi mandiri atau seperti apa Pak Dok? Silakan. Ya, baik. Ini yang ingin sampaikan ke masyarakat. Pertama, taati prokes. Taati himbauan pemerintah. Jika pemerintah sudah melakukan PPKM, tolong ditaati. Jadi tidak usah ingin keluar, ingin berwisata, usahakan diam dulu di rumah selama PPKM ini. Karena sudah jelas, jadi virus ini menular karena interaksi. Dengan kita membatasi interaksi, insya Allah kita tidak mudah tertular. Seandainya pun kita harus keluar ke tempat-tempat yang memiliki kebutuhan pangan, sandang atau itu, pastikan memakai masker. Okay. Tetap masker harus dipakai, jangan sampai lengah tidak memakai masker. Kedua adalah sering-sering mencuci tangan, itu prokesnya harus. Okay. Kemanapun harus mencuci tangan, karena semua, contohnya kita ke minimarket atau kita ke warung, kita memegang apa-apa itu kita pasti ada resiko tertular. Makanya setelah itu kita cuci tangan. Intinya protokol kesehatan ya Pak Dokter ya. Kalau ada gejala-gejala yang mungkin dirasakan, kalau bolehkah langsung ke rumah sakit? Ya gini, jadi kalau ada gejala-gejala kita bisa ke pusat puskesmas dulu. Puskesmas dulu, kita periksa di sana, nanti diperiksa apakah ini cukup dengan isolasi mandiri di rumah atau perlu ke rumah sakit. Okay. Karena rumah sakit, khususnya rumah sakit kota adalah sebagai pusat rujukan hanya menangani pasien dengan gejala sedang dan berat. Sedangkan pasien dengan gejala ringan nanti diisolasi di rumah sakit darurat untuk penanganan lebih lanjut. Okay. Baik, terima kasih Pak Dokter waktunya. Senang sekali bisa berdiskusi sama Pak Dokter di kesempatan kali ini. Sehat selalu Pak Dok. Amin, ya sama-sama Mbak. Sehat. Pemirsa, demikian untuk Bincang iNews kali ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan kami, dan saya Kurnia Piza pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.